Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah, la ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana 'inda al-mawtana fil nabi kalimatin syahadatan 'alal nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Inna lil arifin bi kulli nafasin darajatu alfu syahid. Yang artinya sesungguhnya setiap napas bagi orang yang arif billah itu sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Orang yang arif billah satu kali napas sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Jangankan orang mati syahid 1000 orang, orang satu orangnya mati syahid sudah jelas surga. Nah, jadi apa yang dinamakan orang yang arif billah ini harus tahu. Jadi orang yang arif billah itu apakah inya orang yang arif kada mutlak? Apakah inya selalu puasa terus menerus? Kada mutlak. Apakah inya selalu salat sunat dan tahajud? Kada mutlak. Jadi yang namanya orang yang arif billah itu orang yang ma'arif, orang yang kenal dengan diri Allah, orang yang kenal dengan diri Allah, orang yang ma'arif, orang yang ma'rifatullah. Sedangkan orang yang beramal itu ada orang yang abid, kan lain. Ini tadi kan keterangannya innalil arifin bi kulli nafasin darajatu alfu syahid. Setiap nafas bagi orang yang arif billah sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Bagaimana mencapai makam orang yang arif billah? Tidak bisa mencapai makam arif billah sementara dia sendiri tidak bisa menghilangkan perasaan wujud diri sendiri. Nah, makanya di situ hilangkan pengakuan engkau, tetapkan kelakuan Allah Ta'ala yang berlaku. Nah, jadi kalau yang orang yang beramal ibadah itu bukan orang yang arif, tapi orang yang abid. Orang yang abid itu orang yang ahli amal ibadah. Bila dia akan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, hancur amal ibadahnya. La yasi'ul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dia ma'rifat karena dengan Tuhan. Jadi tidak banyak orang yang mengenal Tuhan sesuai Al-Quran. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya sedikit daripada yang sedikit. Makanya yang pertama itu syahadat berdahulu. Salat, puasa, zakat haji. Syahadat itu bahasa Banjarnya menyaksikan. Yang namanya menyaksikan berarti melihat kelak, menyaksikan Allah Ta'ala. Bila kita ada melihat bapak, kita hormat lawan seseorang, umpamanya kita bergayulan bos kayak apa, anak mami lupa kayak apa, anak hormat, sementara lawan bos tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat. Makanya yang pertama itu syahadat menyaksikan dulu. Setelah dia menyaksikan, lalu rukun yang kedua menyatakan. Melihatnya lalu menyatakan. Nah,
Setelah dia menyatakan, lalu dia puasa diam. Bayi-bayi ini sudah nyata. Lalu rukun yang keempat, zakat ini menyerahkan diri kita kepada Allah. Zakat badan, kalinya zakat amal lawan amal, zakat duit lawan duit. Ini adalah zakat badan. Keluarkan rasa wujud engkau, uji keangka hilakan, keluarkan engkau rasa daripada rasa ditangkau. Ini yang namanya berzakat diri. Membajakat duit itu secara syariat bujur. Yang namanya bajakat diri kita ini jurung lawan Allah. Ada lagi besi diri. Ini nang wajib zakat batin. Itu menjakat syariat. Zakat syariat itu kalau orang sampai nisabnya, kada bapak kada berzakat enggak sampai nisab. Tapi kalau zakat batin ini wajib bagi perorangan laki-laki dan perempuan bila dia akhir balik. Itu zakat batin. Nah, pengakuan aja zakat batin menyerah. Makanya menyerahkan diri kita kepada Allah. Nah, amun kita akan menyerahkan diri kita bagaimana? Rukun yang keempat. Ini setiap syariat ada hakikat. Kalau syariatnya syahadat itu dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau syariat, kalau hakikat biar kada dibaca, tapi kita sudah menyaksikan, membuktikan adanya Allah. Yang kedua, ada syarat syariat, ada syarat hakikat. Salat syariat yang 5 waktu. Salat hakikat alladzina hum ala salatin daimun. Mereka yang suruh salat terus menerus, nang kada memakai waktu ni pangtor naik napas ni nah. Salat ngarannya salat daimun, salat yang terus menerus. Amun 5 waktu 10 menit stop ampe. Zuhur, asar 10 menit stop ampe. Maghrib 10 menit ampe. Isya 10 menit ampe. Subuh 10 menit ampe. Itu syarat syariat. Tapi karena salat hakikat tidak akan pernah berhenti. Kapanpun, dimanapun tempatnya, ini yang namanya salat daimun. Banyak orang yang tidak tahu salat daim. Tapi jangan salat daim berumuran. Syariatnya mana? Syariatnya itu yang 5 waktu. Nah, salat daimun itu iya apa? 5 tambah 5 berapa? Nah, banyak kan? 5 waktu 5 aja. Cuma jangan semacam ini parah ya. Maksudnya ini lah banyak hakikat. Coba salat daim. Kan kadang memakai waktu, kadang memakai tempat, ya kan? Ini nah, biar memakai waktu lah. Kalau subuh memakai waktu jam 5. Zuhur memakai waktu setengah 1, asar memakai waktu setengah 4, maghrib memakai waktu setengah 7, isya memakai waktu setengah 8. Ini memakai waktu lah. Coba kan biar kayaknya pacol dulu kayaknya subuh hanya pin behina. Nah, jadi kadang memakai waktu yang pertama. Yang kedua kadang memakai tempat. Ya gimana pun dia. Di kamar mandi bang, tetap mau lah ada. Ya. Mau lagi yang punya anak behira, pacol dulu napas dia, nggak ada yang keluar nang kuningnya. Nah, makanya daimun itu maksudnya terus menerus. Jadi itu nang Rasul Isra Mi'raj menerima perintah salat 50. Kadangnya nang sabaran potong-potong bang. Akhirnya 5 kemana 45-nya? Kayak salawar umpamanya, nukar kain semiter ditatak setengah. Juga salawar setengahnya kemana? Nah, setengahnya pasti ada cari. Iya, 50. Jadi 5 syariat, zuhur, asar, maghrib, dan subuh. Ambang 5-nya. Ya, memakai waktu lah. Umpamanya pian di rumah sakit, umpamanya dari ada kau duduk, ada kau kana baju, ada kau sembahyang oleh pian, sembahyang syariat. Tapi sembahyang syariat tetap. Nah, iya. Nah, tetapnya. Biar meninggal, berarti dia meninggal diakhiri dengan salat. Bujur aja ada salat syariatnya karena kau bujur. Tapi salat hakikat terusnya. Kecuali dia meninggal
berarti dia mengakhiri salatnya. Ini banyak orang nggak tahu. Nah, ini ilmu yang disalahkan orang. Ayo. Jadi ada juga artinya para yang lah tak salah. 45 sudah ya. 45 intinya. 45 nah. Orang nggak tahu kenapa itu dia 45. Hari kemerdekaan. 50 kan bujur kalau setiap barang yang dipotong pasti ada kemana? Duit gajian 2 juta, belanja 1 juta, 1 jutanya ada sisanya. Nah, sama Rasulullah menerima perintah salat 50. Banyak pada tahu. Ya. Jadi sesat di siang hari. Sesat di siang hari ini kayak ini. Dia penyembahyang, dia peramal. Sesat di siang hari. Nah, yang ada marifat Allah. Kalau yang sesat di malam hari, orang yang kan tahu di apa-apa, itu sesat di malam hari, bagiannya ada marifat. Kalau sesat di siang hari ini, inya pak amal, inya pak ibadah, syariat kuat tapi kada hakikat. Wasyariatu bila hakikatin adilatun, wal hakikatu bila syariat adilatun. Orang yang perlu menuntut ilmu fikih, ilmu syariat tapi kada hakikat tasawuf hampa. Orang yang perlu menuntut ilmu tasawuf tapi kada berpikir gumpak, jadi nilainya kada ada. Jadi diikat keduanya nah. Antara roh dengan jasad, antara kima dengan baju. Coba biar baju nang larang kimanya ada ya Pak. Nah, coba tau. Bajunya larang pada kimanya murah. Nah, sama juga hakikat larang kada bersariat. Bayang ada puasa ada. Ampun orang sorna berarti kan kada pas. Maulah hukum seorang. Nah jadi di sinilah innalil arifin bikuli napasin dari itu al-kusyatnya satu kali napas sama dengan orang yang tersedia orang. Tahu dia mengetahui bahwa napasnya itu napas orang mukmin itu berbunyi keluar Allah. Tarik napas Allah. Biar kada mengata dengan lidah tapi tetapnya berbunyi Allah Allah. Allah, yuk jalan terus biar kita lidah kada mengatakan zikir, tapi ini terus naik. Allah, Allah, Allah. Di mana-mana aja biar kada pernah putus. Zikrullah, kada biar yang berzikir. Abdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal yang berzikir. Zikrullah, zikir Allah Ta'ala. Ada zikruka, kalau zikruka zikir kita. Ini zikrullah nah. Zaman kerja turun. Ini artinya kesan bulik akhir napas kita ingatkan jangan keluar. Akhir napas ke dalam. Nah, biar nampak 5 kali turun punya paham. Dia yang bertahun-tahun ini yang berpaham. Tapi alangkah bagusnya artinya turun. Kada paham nggak kada jadi masalah, yang pentingnya mengartinya ini. Namun artinya apa 5 kali namanya banyak paham. Banyak yang kabur ngangkat 5-6 kali turun kabur. Lain. Kalau orang menjiwai pian malam minggu, menghadap saminggu pian rasa 7 hari. Dia dengan artis rame yuk. Kalau orang artinya sudah mendalam cinta kepada Allah Ta'ala, nah ini menuju lepas ke hakikatnya. Mensayati biasa aja ya. Biasa, karena itu amalan sekuat tenaga biar kurang apa waktu mulai jam 10 biar nambah itu saya. Nah, cuma kalau hakikat ini kalau kita kada menuntut kada tahu, kan kada tahu. Tadi kan syahadat 2, syahadat syariat dan hakikat. Syahadat syariat itu lalu dibaca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar. Syahadat hakikat dia kada dibaca dinyatakan. Syahadat itu artinya bukti. Nah, bukti. Salat tadi ada 2. Salat syariat 5 waktu, salat hakikat. Salat. Puasa juga 2. Puasa syariat bulan Ramadan. Puasa hakikat. Artinya puasa jangan
pian mata nama lihat, jangan pian talingan mendengar, jangan pian nonton puasa sebertaan. Kada di bulan puasa aja bang, bulan puasa aja mata jangan melihat ya. Ada bulan beginian ya. Karena kamu ada beginian dia siapa nama kawan alim kayak itu mendustakan. Pada alim main beginian memang cikok kali ya. Belum dia wajar aja karena melihat kalau tak lihat kan lain. Ini contoh umpamanya kendaraan umpamanya lah di lampu merah, jadi ada begini kan kendaraan dikasih sini nah roknya, ya lihat nih melihat kan artinya subhanallah ya Allah. Nah kalau orang syariat bersisinto, artinya bersisinto berarti mata Allah Taala ada mata biang ada. Subhanallah, ini gak ada betul tapi ranggang aja. Menurut dari main kayak orang dari alim mbak. Lihat dia, ya sudah ya Allah. Bagusnya dia dalam menciptakan. Ya, boleh dalam menciptakan. Jangan kayak ini, Imam Malik menggawe kawan ini. Itu kamu. Nah, itu lalu gugur hukum. Dia aja artinya sini nah. Siapa yang ada saksi melihat? Nah, nama jiko kata Sarabia. Ya. Nah, kamu lihat aja, lihat subhanallah ya Allah. Nambah dosa ini, nah kisir. Ada dua pulang, nah ada dua. Ini ada syariat, ada hakikat. Kalau orang syariat kalau liputnya majelisnya tutup, lah, bujur. Tapi biar ketutup, jinguk. Itu kan jangan ada aja. Lalu share ada, nah dosa ketutup tuh. Mana ini dan membuka share adalah tadinya kawan share ada karena fokus kepada pengajian jadi bujur aja itu bujur tergantung sama kayaknya juga. Nah supaya kita tahu ini pakaian syariat pakaian hakikat bersalaman dalam beginian roh syariat karena haram memang begitu. Cuma bersalaman itu kan artinya tubuhnya nur, rohnya nur dan nur. Nurun ala nurin. Nang maulah dosa itu karena ada sir, ya gigil tadi. Nah itu kan dosa. Nah jadi kan ada syariat ada hakikat. Jadi kalau orang marifat pandangan Allah, asal jangan pandangan kamu, jangan berhabar ke kawan tadi itu ya. Nah kayak di lampu merah tadi nak beri baik. Jadi ada dia nah itu nah. Ya udah nama syariat dia apa paling ke bapak. Orang saya belum ada jangan ya subhanallah ya sudah. Nah berdosa lah ada berdosa. Nah berdosa itu pian turun menjaga orang itu berdosa. Nah itu. Ibu pikirkan malah apa nama dosa ibu pikirkan. Itu bujur aja syariat ke rumahnya asal itu bujur. Tapi orang hakikat kan artinya pandangan engkau ya Allah begitu suci. Ini mungkin begitu suci juga bagusnya. Ya kan ada yang artinya bening, ada yang kaya yang pokok picik kali juga. Nah ya jadi berkata dalam hati cuma satu syarat jangan manggil kawan itu aja. Lalu hukum gugur. Nah itu bukan menyelesaikan syariat jujur makanya ada peraturan. Bayangkan dia nggak ada syariat yuk kacau dunia. Ada yang dipilih sandal yang nggak baik. Nah jadi ini orang yang marifat pandangan Allah, nang mendengarni Allah, nang berkalam Allah. Jadi itu nang pas. Amunnya kamu nang mengatakan kamu, bilanya salat kamu. Ini dapatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai lupa dengan Allah. Itu lalai ini ada dua. Orang syariat yang lambat-lambatan salat. Kita tuh malah bertambah-tambah salat pun kita masih menggawe itu mendingan. Kalau kita lalai itu maksudnya karena lawan diri Allah yang melakukan. Dia hanya terfokus kepada jasad, kepada jahir nang salat, pada rohani nang salat bukan jahir. Jahir ini kerumpung, tidak bisa bergerak apa-apa tanpa rohani. Jadi rohani ini siapa? Rohani ini sifatnya Allah, kenyataan Allah, jaminan Allah, sama dengan aja rohani Allah. Nah jadi dia melihat siapa yang melihat? Tanam dan batin Allah. Yang berjalan siapa? Tanam dan batin Allah. Yang berkalam siapa? Tanam dan batin Allah.
Cuma aku ini secara jahilnya kamu. Namun di dalam rahasia kamu tuh ada diri Allah Ta'ala. Ya rohani tadi. Rohani itu dalangnya, jasmani itu wayangnya. Wayangnya tidak akan bisa pegal tanpa dalang. Nah, jadi pandangan suhud, pandangan batin. Makanya memandang seseorang itu, disitulah al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk itu keluarganya Allah, makhluk itu kenampakannya Allah. Nah, lalu ini orang yang arif bila tadi, nah, Allah sekali lah 1000 orang yang baca sahih, Allah sekali 2000. Jadi kita sehari semalaman, nafas kita turun naik, Allah, Allah 24.000 dikali 1000 berapa? Kali 24 jutaan lah. Nah, tenang aja ya, nah, tenang ya. Allah, Allah. Terakhir akhir pian. Ada yang kolak? Bukan Allah lah, Allah nama karena nyada orang bertamuan siapa gurunya. Anu masuk tuh Allah atau ya urun pakaian urun masuk Allah. Kalau yang masuk Allah, Allah itu nama. Itu orangnya. Contoh orang tulis ngarang uluna. Nah, orangnya. Nah, jadi bilanya Allah itu namanya orangnya Allahu Akbar. Dia harus menempati namanya, apa menempati orangnya. Nah, jadi orangnya nahu keluar Allah. Keluar Allah. Terakhir ayat pian. Aku akunnya nama. Itu nama tuh namaku nih, namaku. Aku kalau ngumpatin yang ini, ngumpatin yang di sini. Nah itu tuh Allah. Mun Allah war sejenggal. Nah, kan banyak juga Allah ini keterangannya. Kan bapaknya adalah belum balik keluar masukin Allah. Sedangkan itu aku orangnya, berarti keluar lah. Nah sesat. Jadi iringi Allah itu kan nama. Makanya man abdal isma'u nalmana bahwa kafirun. Barang siapa sembahyang menyembah Allah itu nama. Bilanya kada tahu lawan Allah maka kafir dan jahil. Berarti kan ada tingkatan. Orang fikih itu sembahyang bujur aja tingkatan di fikih betul. Kalau orang tauhid menyatakan adanya Allah, salat namanya bujur. Kalau orang tasawuf nyata wujud Allah, nyata satu jawab. Kalau yang sembahyang jelas dua, ada yang disembah dan menyembah. Kalau tauhid menyatakan masih bagus, ada yang dinyatakan, ada yang menyatakan masih dua Pak. Nah, yang satu ini nyata wujud Allah. Allahu Akbar. Jadi tubadil asalnya wujud dia, tubadil dengan wujud Allah. Lalu biar salam, ampi Allah Ta'ala, pian pulang. Kayaknya bilanya Allah Akbar angkat takbir, Allah yang berlaku. Bilanya pian salam, hamba yang berapa? Ya Muhammad. Kada mau ini Allah ada, ini hamba ada, kada mau dua. Umpamanya ini Allah, ini hamba, kada mau. Itu orang kada Islam. Lihat orang Kristen. Ini orang Kristen, ini Yesus. Ini orang Buddha, ini patung. Amun kita juga ini aku, ini Allah Ta'ala, berarti dua. Sedang Allah Ta'ala ini wujud turun diri Nur Muhammad. Nah ini jasad masuk ke sini, berarti kada menyembah. Kalau menyembah ya kafir, kan banyak orang tertipu dengan sembahyang. Makanya guru Jamri itu kafir di kandangan. Ujar sidin apa seumuran kan bisa sembahyang, bujur. Tapi sidin salah. Adalah hayya ala sembahyang ada. Nah bujur sidin ada sembahyang tapi salat. Akhirnya salat tadi jikri diri yang salat dirikan, bukan mendirikan. Pian bila mendirikan salah. Karena pianlah lawala ini pak hakikat. Kalau pak syariat bujur ya mendirikan tuh pak syariat. Ambil pian, kalau pak hakikat diri yang salah. Makanya yang sebenar-benarnya diri yang satu rohani. Rohani karena maka takbir Allahu Akbar. Lalu ujar Allah Ta'ala, aku telah menyatakan diriku kepada engkau. Jadi nyata wujudku kepada engkau. Nyata diriku kepada engkau, lalu menjadi kelakuan bagi kamu. Tidak lain daripada la fa'ilun illallah, kelakuan Allah Ta'ala. Seperti ini kelakuan Allah Ta'ala. Tapi bilanya kada baik, lalu ngarannya nafsu. Nah,
nafsunya. Tapi kalau nya baik itu murani hati, nang artinya nang di dalam batin. Jadi di sini kita maminan duit sebutin aja. Manusia sabar tani nabi nandu dalamnya roh Allah Taala. Itu sama di awak pian tuh nah. Ada nang kopiah, ada nang sarudong, ada nang baju, ada nang selawar lah. Sebutin ya apa kapas. Nah itu sama ngarep masing-masing si anu dari satu ya. La mawjuda bihaqillah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah Ta'ala. Berhari mencari Tuhan, dikira Tuhan di atas langit dudukan. Sekalinya Tuhannya dudukan di majelis ini. Nah, Tuhan itu maksudnya bentuk sifat yang jahir nih Tuhan. Batang tubuh ini Tuhan bentuk sifat yang jahir supaya jangan jadi Tuhan, makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nah, jangan lagi Tuhan yang nyata ini nampaknya Allah, kelihatan Allah. Jadi ujar kapas dimanapun kamu menghadap, wahai kopiah, wahai baju, wahai selawar, wahai kerudung, disitulah adanya wujud ujar kapas. Nah sama surah Al-Baqarah ayat 115 Al-Quran, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma pasang wujudan, kepunyaan arah timur dan kemana kamu menghadap, disitulah adanya wujud Allah. Ada dua perang. Nah, syariat dan hakikat ada dua. Orang aku membahas bahasa syariat itu jujur aja kan. Kalau orang syariat katakan sab, katakan pakai kompas itu jujur. Lah, mengatakan tuhumnya mengatakan sahanya pas sahapannya dicabinjut pian. Diletakkan masjidnya tangan kanan, diletakkan masjidnya pas sahapannya tangan kiri. Nah, itu jujur aja lah. Nah, kalau hakikat ini, nah, jadi ratakan Sabtu nih. Ratakan dulu diri pian, rata dengan Ta'ala. Nah, karena di situ tadi pakai nama Tuhan pasama wajhullah. Dimanapun kamu menghadap disuruh adanya wujud Allah. Nah, kemana kita menghadap? Ya. Cuma kalau ada saksi lalu harus pas. Kawan membawakan kumpasnya beristilah. Ya pas saya kita miring syariat. Ya kawan kesariatannya hakikatnya kan tahu. Pas saya kita. Nah, jadi di sini artinya yang namanya kompasnya hakikat ini. Fa'ai nama tuwallu pasama wajhullah, kemanapun kamu menghadap, disitulah adanya wujud Allah. Nah, jadi wujud Allah itu nampak sudah bila ke kiri ke sini. Jadi Tuhan kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Jadi orang yang arif bilah tadi, orang yang tahu napasnya itu berbunyi Allah, Allah. Nah, jalan terus tuh. Jadi dia di dalam tidur dia berpikir, aneh lah. Orang marifatnya aneh-aneh gitu kan. Ujar orang syariat kayak ini, itu ujar. Sebelum salat wajib wudu, ujar lah. Ada ujar belum, akal. Biar bilangnya salat kan boleh wudu. Nah ini lah. Nah mana dibujur keduanya? Bilangnya berhira jangan bergesuh. Ya. Nah ujar lah. Nah itu. Jadi ujar orang pikir sebelum salat wudu wajib. Ujar orang pian bilangnya salat wudu kalau boleh. Sama-sama ujar. Nah jadi di sini harus ada hakikat. Saya jujur aja itu. Ini hakikat anak, kornet nah ya. Pian berbah ini itu nah, Allah, Allah nah. Ini kayak papatennya nih nah. Ya orang mana tahu. Orang berbelajar di sini. Ini hina-hina kuara, hina suara keluar. Sebenarnya ini apa nah? Jikir tarsinya, Allah, Allah. Meninggalnya. Hilang, tak ada lupa lain yang saya bangkai. Ini kita nang mengangkat tangannya siapa nah? Enggak. Nang kita berjalan betes kenapa nih? Nang biar salat nih. Kawan di salat pada ini. Orang berbaca pada ini kawan. Siapa yang ini? Nah, ya nang diri sebenar-benarnya diri Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.